mereka tercerai-berai, berpecah belah, padahal telah datang kitab suci kepada mereka, dan mereka itulah bagi mereka adab yang pedih. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan jadilah mereka berkelompok-kelompok, engkau tidak punya urusan dengan mereka sama sekali. Oleh karenanya terlalu banyak syariat atau hukum-hukum yang ada dalam Islam yang menyeru kepada persatuan, ya. Seperti contohnya kita lihat pada rukun Islam. Rukun Islam sendiri mengisyaratkan kepada persatuan. Rukun Islam yang pertama syahadatain. Maka siapapun yang mengucapkan syahadatain, hukum asalnya saudara kita, kecuali mereka melakukan pembatal keislaman, ya. Selama mereka mengucapkan syahadatain, maka mereka adalah saudara kita dengan ada persamaan, dengan ada perbedaan. Selama tidak melakukan batal keislaman, ya, seperti mengatakan ada nabi baru atau ada Quran yang lain, ya itu lain cerita. Tapi selama mengucapkan syahadatain, maka mereka adalah saudara kita. Dan ini menyuruh kepada persatuan. Kemudian kalau kita lihat pada rukun kedua, ya, salat, ini lebih lagi menunjukkan kepada persatuan. Betapa banyak syariat terkait dengan salat yang menyuruh kepada persatuan. Contoh misalnya pertemuan tahunan, salat Id, Idul Fitri dengan Idul Adha. Maka bersatu kaum muslimin, kemudian saling bertemu, saling mengucapkan selamat lebaran, ya, berkumpul di tempat yang satu, ya. Allah kasih berkah, dan ini luar biasa, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Demikian juga misalnya pertemuan mingguan, ya, yaitu sholat Jumat, ya. Bahkan kalau kita baca dalam buku-buku fikih terdahulu, kalau ada masjid jami, masjid besar, maka masjid itulah yang menjadi tempat sholat Jumat. Masjid-masjid kecil nggak boleh. Ini semua dibahas supaya apa? Supaya ada persatuan. Jangan sampai kemudian masing-masing bikin Jumat-Jumat kecil-kecilan sehingga masjid yang utama ditinggalkan. Sehingga masjid-masjid kecil tidak boleh Jumatan. Namun dengan berjalan waktu, kaum muslimin semakin banyak, akhirnya muncullah masjid-masjid juga yang buat Jumatan-Jumatannya. Dahulu Jumatan harus di satu masjid. Kemudian juga misalnya pertemuan sehari 5 kali, sholat Jumat, sholat jamaah, ya. Maka kaum muslimin, terutama para lelaki, dianjurkan untuk ke masjid. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan kependekan. Terkadang suaranya enak, terkadang suaranya kurang enak, ya. Terkadang di samping kita harum, terkadang aroma. Terkadang ada suara anak-anak ribut, tetapi tetap kita dianjurkan kemana? Ke masjid. Kenapa? Demi persatuan, ya. Demi persatuan. Oleh karenanya para ulama membahas tentang hukum jamaah kedua. Apakah boleh setelah terjadi Tapi kalau memang ada uzur sehingga muncul jamaah kedua, jamaah ketiga, maka tidak jadi masalah selama itu jamaah bukan dalam rangka untuk menandingi imam rawatib yang sudah ditunjuk. Ini menunjukkan syariat sendiri mengantarkan kepada persatuan. Bahkan ketika mengatur saf, Rasulullah SAW mengatakan, ya, sawu suhufakum, luruskan saf kalian, wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih, jangan ada yang maju, ada yang belakang, fatakhtalifa qulubukum, kalau kalian tidak mau nempel, masih ada yang ke depan, ke belakang, nanti kalian akan berselisih. Maka seorang berusaha dengan tawadhu, kalau disuruh lurus, lurus dia. Sebagian orang kadang nggak mau, maju dikit, nggak mau. Mundur dikit dia nggak mau, nggak tahu ada keangkuhan. Jangan. Kalau imamnya bilang maju sedikit, agak rapat, mundur sedikit, nurut. Berselisih. Kemudian juga misalnya rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Berzakat.
Zakat menunjukkan bagaimana perhatian persatuan luar biasa. Yang kaya memperhatikan sama dia. Justru mendoakan, alhamdulillah mudah-mudahan kaya terus, karena kita terima zakat tiap tiap tahun. Tapi kalau tiap hari lihat dia kaya, duit nggak pernah sampai, aduh kurang ajar tuh orang ya. Oleh karenanya zakat tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kasih zakat sehingga terjadi persatuan, perhatian antara si kaya dengan si miskin. Bahkan tidak boleh zakat dikeluarkan ke tempat luar jika belum memenuhi. Hukum asalnya diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada yang miskin di antara mereka. Ini syariat luar biasa. Syariat luar biasa, ada aturannya secara detail. Zakat emas, zakat perdagangan, zakat hewan, detail, subhanallah. Mungkin kita tidak dapatkan dalam agama-agama yang lain. Syariat yang turunkan dari Allah Subhanahu wa taala demi untuk persatuan antara kaum muslimin, di mana yang kaya memperhatikan yang miskin. Kemudian syariat berikutnya, syariat apa? Rukun Islam yang keempat, puasa. Subhanallah, kalau sudah bulan Ramadan semuanya berpuasa. Ini ada khilaf-khilaf sedikit kapan apakah Ramadan dimulai hari Sabtu atau kemarin hari apa sama hari apa? Hari Rabu sama hari Selasa. Mau Rabu, Selasa, yang penting semua sepakat satu Ramadan. Harinya beda, yang penting semua sepakat satu apa? Ramadan. Khilaf sedikit ya, mau diapain? Tapi semua punya semangat berpuasa di bulan Ramadan ya. Yang agak repot yang telepon Allah itu agak repot ya. Itu agak repot. Nah, itu agak susah itu, gimana kita mau nyatuin agak susah. Demikian juga yang bilang Ramadan diketahui dengan ombak. Kalau ombaknya airnya surut berarti masuk hilal bulan baru, itu agak repot ya. Agak repot itu ya. Intinya kaum muslimin di seluruh alam semesta di bulan Ramadan berpuasa, persatuan apapun modelnya, apapun organisasinya, semua berpuasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan kesatuan. Lebih lagi syariat haji luar biasa, syariat haji luar biasa. Oleh karenanya lihat bagaimana pemerintah Arab Saudi, meskipun mereka bermadzhab Hambali, ketika haji mereka tidak paksa orang untuk ikut madzhab Hambali. Mereka biarkan orang berhaji dengan madzhab mereka masing-masing. Kumpul semua, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang penting selama itu masih pendapat perkataan para ulama, silakan. Ya, boleh ada pengarahan, tapi mereka tidak pernah memaksa. Ya, tidak pernah memaksa. Contoh madzhab Hambali, lempar jamarat hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 tidak boleh sebelum zuhur. Kalau lempar sebelum zuhur tidak sah, harus berdam. Harus berdam, hajinya sah. Lemparnya yang tidak sah, hajinya sah tapi harus berdam. Tapi mazhab Hanafi bolehkan. Bahkan saudara-saudara kita dari Indonesia mazhab Syafi'i juga nggak boleh sebenarnya, tapi karena darurat mereka ikut mazhab apa? Hanafi. Tapi pemerintah Saudi tidak pernah memaksakan harus ikut mazhab Hambali. Contoh maksudnya menjaga persatuan sehingga haji tetap berjalan dengan baik, dan di situ berkumpul seluruh kaum muslimin dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam kulit, dengan berbagai macam kekuatan, berbagai macam umur, subhanallah. Ketika kita jalan dari misalnya jalan dari zaman-zaman dulu, zaman mahasiswa, haji jalan ya, haji koboi kata orang. Jalan dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Lihat orang berbagai macam model. Ada yang tertati-tati, ada yang pakai tongkat, ada yang jalan dengan kondisi cacat tapi berjalan. Ada yang gendong bayinya, ada yang pakai kursi roda, subhanallah, tapi semuanya pakai kain apa? Ihram. Persatuan luar biasa kita rasakan. Jadi kalau kita lihat syariat Islam ini menyuruh kepada persatuan. Oleh karenanya segala perkara yang mengantarkan kepada persatuan di syariat Islam bahkan diberi pahala yang besar. Contoh sederhana adalah mengucapkan salam ya. Orang mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahala atau tidak? Pahala. Dan apa arti salam? Yaitu semoga keselamatan kepada kalian. Semoga kalian selamat. Di antaranya semoga kalian selamat dari gangguanku. Orang kalau mengucapkan salam, di antara maknanya selamat dari segala keburukan, di antaranya selamat dari
gangguanku. Aku tidak mengganggumu. Kemudian dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat. Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan yang jika kalian mengerjakannya kalian saling mencintai? Afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jangan remehkan ini ibadah mengucapkan salam. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengajak seorang dia ke pasar. Tugasnya cuma beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kalau orang lihat kayak orang ini enggak beres orang ini. Tapi Ibnu Umar mengerjakannya. Dia ke pasar, dia mengucapkan salam kepada siapa saja, menjalankan sunnah Nabi. Maka Nabi ketika ditanya, ayul islami khair, perhatikan. Ayul islami khair, Islam apa yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'am, kau memberi makan, yaitu membagi makanan, kau bagi-bagi makanan. Wa tusallim ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan kau mengucapkan salam kepada yang kau tahu dan yang kau tidak tahu. Ini termasuk Islam yang terbaik. Kita meremehkan, tapi ini kenapa menjadi Islam yang terbaik? Karena dia menuju kepada persatuan. Mengucapkan salam ya. Kemudian juga dalam hadis kata Abdullah bin Salam yang dahulunya Yahudi kemudian masuk Islam. Ketika orang-orang bilang Muhammad adalah pendusta, maka ketika Nabi pertama hijrah, maka dia ingin lihat wajah Muhammad. Apa benar orang-orang mengatakan, Yahudi mengatakan Muhammad pendusta, maka dia lihat ini bukan wajah pendusta. Kemudian dia berkata, awwalu kalamin sami'tuhu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama, yaitu dakwah Nabi yang pertama saya dengar dari Nabi ketika masuk ke kota Madinah. Ya ayyuhan nas afsyus salama bainakum. Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, dan bagi-bagikanlah makanan kepada orang-orang. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Ternyata di antara Islam terbaik adalah menyebarkan apa? Salam. Sepele tapi ternyata luar biasa, Allah kasih pahala ya. Allah kasih pahala bagi orang yang menyebarkan salam. Salam kepada yang dikenal dan tidak dikenal, ucap assalamualaikum, assalamualaikum. Kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Makanya di antara hal yang dicemburui oleh ajaran-ajaran agama lain adalah salam dan amin. Salam dan amin. Ya, kita ada amin, subhanallah, ada salam. Makanya sebagian agama membuat salam-salam baru yang dahulunya tidak ada. Ya. Yang membuat syarat salam itu adalah orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makanya Allah mengatakan wa idza huyitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diucapkan salam, assalamualaikum, maka balaslah dengan lebih baik atau semisalnya. Bayangkan Allah sampai sebutkan dalam Al-Qur'an tentang salam, adab. Kalau bilang assalamualaikum, kita jawab minimal sama, waalaikumsalam. Kalau bisa kita tambah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau bisa lagi tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada tambahan, itu yang paling top. Kita jawab yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kata sebagian ulama, kalau dia mengucapkan salam dengan semangat, dengan berseri-seri wajahnya memandangmu, kau balas juga seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan. Enggak. Kita jawab juga dengan semangat sebagaimana dia memberi salam hangat, kita juga menjawab dengan hangat selama tidak ada uzur. Jadi ternyata syariat salam ini pahalanya besar. Bahkan Rasulullah tadi mengatakan kalian tidak bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Kalian tidak beriman kecuali kalian saling mencintai. Ada amalan yang membuat kalian saling mencintai adalah mengucapkan salam. Maka indah kalau misalnya enggak usah di antara ustaz-ustaz lah. Misalnya ada orang datang saya bilang kirim salam buat ustaz fulan. Saya aja kalau dikirim salam, ada ustaz kirim salam, saya bahagia. Subhanallah, ustaz itu jauh dari saya, dia masih ingat apa? Ingat saya. Ya, kalau ada penyakit-penyakit dalam hati jadi hilang semuanya. Kenapa? Dia kirim salam. Itu kirim salam kepada si fulan, ya. Kirim salam kepada si fulan. Dan ini luar biasa. Taib. Di antara hal yang mungkin kelihatan sederhana, ternyata juga pahalanya besar, seperti berjabat tangan. Berjabat tangan. Kata Rasulullah SAW, innal muslim idza safa akhahu, seorang muslim kalau dia berjabat tangan dengan saudaranya, tahatat khatayahu kama tahat waraqu syajar. Siapa yang mengucapkan salam berjabat tangan dengan saudaranya, maka akan gugur
dosa-dosanya seperti daun yang berguguran. Dalam riwayat yang lain, yatanathar khotoyahuma kama yatanathar waraqus syajar, kama tatanathar waraqus syajar. Maka dosa-dosa mereka berdua berguguran sebagaimana daun-daun kering yang berguguran. Maka kalau ada orang salaman, kita jangan langsung cepat, jangan. Sabar. Dosa berguguran. Kurang lama. Jangan cepat-cepat, dosa berguguran. Ya. Dosa berguguran. Apalagi kalau sudah lama tidak ketemu, baru ketemu saling berpelukan. Sentuhan punya pengaruh, menghilangkan berbagai macam penyakit hati, membuat kita husnudzan kepada saudara kita. Apalagi kita senyum, jabat tangan sambil melihat dia, sambil tersenyum. Kalau sudah lama enggak ketemu, kita peluk, luar biasa. Oleh karenanya kelihatannya sepele seperti ini, ternyata mendatangkan pahala, menggugurkan dosa-dosa. Bahkan senyum kepada saudara juga berpahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu sedekah. Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan saudaramu, jangan kau remehkan kebaikan apapun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Jangan kau remehkan senyumanmu ini, kau senyum sama saudara, dicatat malaikat, akan ada balasannya di hari kiamat kelak. Jangan kau remehkan. Rasulullah melarang kita meremehkan, jangan kita remehkan. Temu, senyum. Meskipun berat, ini kurang ajar, senyum. Utang enggak bayar-bayar, senyum. Insyaallah ada pahalanya. Sabar. Dia ngomongin saya di belakang, senyum aja dong, senyum. Senyum karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan remehkan. Yang bilang jangan remehkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan remehkan. Terlalu banyak syariat seperti itu, ya. Rasulullah SAW juga menganjurkan kalau makan bareng-bareng. Kata Rasulullah SAW, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah alaih yubarikallahu lakum fih. Berkumpullah ketika makan dan jangan lupa ketika makan sebut nama Allah, Allah akan beri berkah. Bisa kok makan bareng-bareng, ya. Ijtima' ala ta'am, berkumpul karena makanan saja diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat terlalu banyak syariat yang disyariatkan demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sebaliknya kalau kita perhatikan, terlalu banyak syariat yang diharamkan karena bisa menimbulkan perpecahan. Semua syariat, semua kegiatan yang menimbulkan perpecahan, pertikaian, maka diharamkan oleh syariat. Contohnya apa? Contohnya sederhana. Misalnya ngomong bisik-bisik, 2 orang berbisik-bisik. Kata Rasulullah SAW, idza kuntum thalathatan, jika kalian 3 orang, fala yatanaja itsnan duna tsalits. Kalau kalian sedang 3 orang, maka jangan 2 orang berbisik-bisik, yang 3 tidak diajak. Kenapa? Fa inna dzalika yahzunuhu atau yuhzinuhu. Karena perbuatan tanaji tadi, bisik-bisik tadi atau najwa, akan membuat orang yang ketiga bersedih dan ini menimbulkan perpecahan. Bayangkan ada 3 orang, kemudian 2 ngobrol, yang 3 bingung ini ngomongin saya apa gimana ini? Dia akan datang setan, dia sedang ngomongin kamu. Kalau enggak, datang setan mengatakan dia tidak menghargaimu. Buktinya kau tidak diajak berbicara. Setan datang. Jangan kita bilang kau harus suudzon dong, jangan suudzon dong. Kau jangan bikin sebab untuk suudzon. Kau jangan bikin sebab untuk suudzon. Atau 3 orang, saya pernah naik mobil, 2 orang jemput saya ke Bandung mau pengajian. Di mobil mereka bicara bahasa Sunda melulu. Ini apa? Ya, saya tidak bisik-bisik, cuma saya tidak paham. Ini juga tidak boleh, saya ulang, tidak boleh. Nggak boleh orang bisik karena menyedihkan yang ketiga. Ya, saya tidak marah, cuma ini adab yang tidak boleh, ya. Ya. Jadi sampai seperti ini, syariat mana, syariat agama mana yang mengajarkan sampai detail seperti ini? Nggak ada. Luar biasa. Makanya Rasulullah SAW berkata, ya, la tahasadu, jangan saling hasad di antara kalian. Hasad dilarang. Dengki dengan orang, pingin kenikmatan orang lain apa? Hilang, ya. Pingin kenikmatan itu pindah kepada kita. Tidak boleh hasad. Ada yang lebih kaya kita hasad, ada yang lebih ganteng kita hasad, ada yang lebih banyak followernya kita hasad, nggak boleh. Allah berikan nikmat masing-masing kepada yang Allah kehendaki. Masing-masing ada ujiannya, masing-masing ada pertanggungjawabnya.
Semakin banyak nikmat, semakin banyak hisapnya. Semakin banyak nikmat, semakin banyak kewajiban untuk mensyukurinya. Ya, kewajiban untuk mensyukurinya. Maka kata Rasulullah, la tahasadu, jangan saling hasad. Bahkan kalau kita tahu orang itu hasad sama kita, jangan kita balas hasad sama dia, tidak boleh. Justru kita diperintahkan untuk menghilangkan kebencian di antara kita. Maka kita kasih hadiah kek, kita telepon kek, kita kunjungi kek, kita lawan syaitan. Jangan syaitan sampai syaitan masuk di antara kita untuk mengadu domba di antara kita. La tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u, jangan saling balik belakang, jangan saling memboikot. Dilarang, tidak boleh saling memboikot. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Karena perkara dunia enggak boleh kita boikot. Boleh marah 2 hari 3 hari boleh, enggak apa-apa. Syariat tahu tidak semua orang bisa langsung memaafkan, susah. Maka diizinkan dia ngambek 3 hari, boleh. Siapa yang bisa langsung memaafkan? Mungkin cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berjalan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menarik leher Nabi. Nabi lagi jalan sehingga tertahan sampai terlihat bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak marah, langsung dia berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi atak." Berikanlah kepadaku harta Allah yang Allah titipkan kepadamu. Bayangkan, mau minta duit, narik, panggilnya ya Muhammad. Coba kira-kira ada orang datang, tarik, Firanda, kasih. Nabi lapang dadanya. Kata Nabi, tersenyum langsung. Fatabassama, Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW berkata, tuh kasih sama dia. Ini orang tidak sopan. Pertama lagi Nabi jalan, dia tarik dari belakang. Harusnya kan dari depan, berhentikan Nabi. Dia tarik selendang Nabi sampai bekas merah. Kemudian dia panggil ya Muhammad. Tidak panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nabi, Allah saja enggak pernah panggil ya Muhammad. Allah panggil ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi. Tidak ada Rasul, Allah panggil ya Muhammad, enggak ada. Begitu agungnya Nabi SAW. Ini panggil ya Muhammad. Kemudian dia bilang dia tidak sopan. Seakan-akan berkata, wahai Muhammad, itu hartamu Allah punya, bagi sini. Itu harta yang ada padamu, titipan Allah, bagikan kepadaku. Ya. Gampangannya kita ketemu orang, dia lagi uang banyak, itu harta titipan Allah, bagi-bagi. Iya, titipan, tapi saya cari setengah mati, enak aja. Intinya Rasulullah tersenyum, luar biasa, langsung kasih. Itu yang menakjubkan, bagaimana bisa seketika itu bisa memaafkan. Kita nggak mampu. Kita aja baru jalan terus ada senggol mobil kita, nggak, kita langsung nggak bisa langsung apa? Nggak apa-apa, susah. Saya pernah, ini kisah saya sendiri. Saya pernah keluar dari gerbang Universitas Islam Madinah. Keluar, saya pakai mobil Cresida tahun 89, mobil pendek sedan. Ketika saya keluar gerbang, tahu-tahu ada mobil GMC gede nabrak mobil saya, peot. Subhanallah, tapi saya memaafkan. Saya buka jendela, mau saya marahin, ternyata dosen saya. Saya langsung bisa saya maafkan. Luar biasa kan? Saya bilang, enggak apa-apa Syekh, lanjut Syekh, enggak apa-apa. Qadarullah. Masya Allah, itu tidak mudah loh. Masya Allah. Oleh karenanya syariat membolehkan marah 3 hari, enggak ada masalah. Tapi hari keempat harus berhenti. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, mereka berdua bertemu. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Satu melengos ke kanan, satu melengos ke kiri. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memulai salam. Rasulullah tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya yang salah mengaku salah. Enggak. Rasulullah tidak berbicara siapa yang salah, siapa yang benar. Yang termulia yang pertama kali mengucapkan salam, mau dia salah mau dia benar, dia yang mengalahkan egonya, dia mengalahkan syaitan, dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meskipun dia jengkel. Kenapa? Karena persatuan pahalanya besar. Persatuan pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, la tahasadu, wa la taqata'u, wa la tadabaru, ya. Wa la tabaghadu, jangan kalian saling membenci di antara kalian. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan juga, wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi, jangan seorang menjual di atas jualan saudaranya. Si A menjual kepada si B, jual misalnya mobil, si B beli dari A, berapa? 100 juta. Kemudian datang si C, jangan beli, dari saya saja, 90 juta. Ini menimbulkan pertikaian. Apalagi kalau pembelian sudah terjadi, akhirnya si A bilang, si B bilang, kau bohongin saya, ini terlalu mahal, saya minta kembalikan. Rupanya gara-gara si
C. Kalau si A tahu si C yang bikin masalah, tentu dia jengkel luar biasa. Ini itu hukumnya haram. Tidak boleh kita menjual di atas penjualan orang lain. Dan tidak boleh kita membeli di atas pembelian orang lain. Si A jual mobil kepada si B 100 juta. Si C datang, kenapa kau jual? Saya siap beli 120 juta. Akhirnya bilang, B, saya nggak jadi. Kenapa? Ribut akhirnya. Ribut. Sakit hati. Nggak hilang-hilang sakitnya ya. Dulu ada sempat dulu ini kisah sendiri ya, maksudnya dulu sempat ipar saya ingin belikan saya dan istri rumah. Saya masih kuliah di Madinah. Saya nggak punya apa-apa, motor aja nggak punya. Ada rumah kira-kira 120 meter persegi. Kemudian dijual dengan harga yang oke. Kemudian saya mau beli dan penjualnya udah oke, harga sekian. Dan ini saya sangat bahagia karena gratis. Yang kasih siapa? Kakak ipar. Subhanallah, saya punya kakak ipar baik sekali. Semoga Allah menjaganya. Dia mau belikan. Tahu-tahu kita sudah senang, istri sudah senang, kita nggak motor aja kita nggak punya. Nggak kebayang bisa punya rumah. Tahu-tahu ada ikhwan yang masuk, tawar lebih tinggi. Subhanallah. Akhirnya nggak jadi, istri saya menangis. Saya cuma bilang, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mungkin bilang kakak ipar tambah lagi duit ngalahkan, saya nggak enak. Saya bilang, sudah sayang, insya Allah nanti Allah ganti lebih besar. Ini rumah kecil, nanti Allah ganti yang lebih besar. Alhamdulillah Allah ganti lebih apa? Lebih besar, alhamdulillah. Ya, tapi saya masih ingat sampai sekarang. Itu yang menjadi topik kita. Saya masih apa? Ingat. Meskipun saya sudah maafkan, tapi saya masih apa? Ingat. Apalagi kata Rasulullah SAW, wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi. Janganlah seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Ini lebih parah lagi nih, dendam kusumat ini. Ikhwan ngelamar akhwat. Sudah ada kecondongan, sudah bicara tentang mahar dan macam-macam. Tahu-tahu datang ikhwan yang lain. Ini ikhwan masalahnya waktu ngelamar bawa motor. Terus yang satu masuk bawa mobil. Selesai. Cinta buta cuma zaman dahulu, sekarang orang bisa bedakan mana motor mana mobil. Tidak buta lagi, ya akhirnya berpindah hati. Ini ngamuk, jengkel dan macam-macamnya. Ini dilarang, haram hukumnya, nggak boleh. Kenapa bisa menimbulkan pertikaian? Rasulullah larang di akhir hadis, kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jangan bikin keributan. Namanya saudara itu saling menghargai, saling memaafkan. Seperti kita lah sama kakak adik kecil bertengkar, kemudian damai lagi. Ada bapak ibu damaikan, jadi damai lagi. Seperti itulah harusnya demikian. Ada pertengkaran pasti ada, ketersinggungan pasti ada. Nggak mungkin bersaudara tanpa persinggungan, pasti ada. Tetapi mudah memaafkan. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Namanya saudara itu saudara kita, kita mudah memaafkannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi yang lain. La yakhdhuluhu wa la yadhlimuhu. Jangan dia zalimi saudaranya. Wa la yakhdhuluhu. Jangan dia biarkan saudaranya ketika membutuhkan bantuannya. Wa la yahqiruhu. Jangan dia rendahkan saudaranya. Bi'asrimri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya. Di antara hal yang menimbulkan pertikaian ketika merendahkan yang lain. Ente kalau ada saudara salah, tegur baik-baik, nggak usah merendahkan, nggak usah merendahkan, karena Rasulullah larang. Kemudian Rasulullah berkata, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa di sini, takwa di sini. Biasmim syarri, biasmim minasyarri an yakhira akhul muslim. Kata Nabi, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia meremehkan saudaranya. Artinya tidaklah dia meremehkan saudaranya kecuali ada masalah dalam ketakwaannya. Mungkin dia soma, mungkin dia angkuh. Oleh karenanya semua hal yang menimbulkan pertikaian dilarang. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwah. Ini kaidah. Sungguhnya kaum beriman seluruhnya apa? Saudara. Ya. Faslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara saudara kalian yang saling bertikai. Dan di antara hal yang menakjubkan, para ulama mengatakan boleh. Kalau seorang berhutang demi mendamaikan dua orang yang bertikai, maka utangnya boleh dibayar dengan uang zakat, boleh. Persatuan luar biasa. Sampai ada orang bertengkar. Saya pernah di Mekah. Jadi orang bertengkar, ada dua pekerja
kerja di Saudi, kemudian mereka bertengkar sampai luka kepala satunya. Maka kawan saya orang Saudi, dia ambil uang ribuan real, dia kasih, kau jangan marah ya, ya ini kasih. Dia bilang tidak apa, ini boleh pakai uang zakat untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Karena begitu agungnya persatuan. Boleh uang zakat digunakan untuk apa? Menghilangkan pertikaian di antara. Bahkan syariat membolehkan bohong untuk mendamaikan, boleh. Kata Rasulullah SAW, la yahilul kadhibu illa fi thalath. Tidak halal dusta kecuali pada 3 perkara. Pertama, dalam peperangan, al-harbu khud'ah, namanya peperangan adalah strategi. Makanya Rasulullah SAW kalau perang keluar bawa pasukan ke arah selatan, terkadang Rasulullah ke utara dulu untuk mengelabui musuh. Kadang Rasulullah SAW mau ke utara, beliau ke selatan dulu. Ya. Terkadang menampakkan seakan-akan kuat, ternyata lagi lemah, supaya musuh gentar. Ini strategi, tidak apa-apa seperti itu. Yang kedua, hadithul rajul li zaujati wa hadithul mar'ah li zaujiha. Bohong yang kedua, perhatikan bapak-bapak ya, jangan sampai salah paham. Bohong yang kedua, suami boleh bohong sama istri. Istri boleh bohong sama suami, tapi maksudnya untuk menumbuhkan cinta kasih di antara mereka, boleh. Bukan untuk menjatuhkan satu hak yang lain. Menipu istrinya padahal ada hak istri yang belum ditunaikan, nggak boleh. Ya. Misalnya istrinya lapar, mau beli makan, mau bayar SPP buat anak, abi nggak ada uang, ini bohong, nggak boleh. Kalau ada uang harus, karena ini hak anak, nggak boleh. Ya. Tapi kalau bohong untuk gombal boleh. Istriku, engkau adalah wanita tercantik di dunia. Istrinya bilang, masa sih bang? Dia tahu suaminya bohong, tapi dia, masa sih bang? Beneran? Kalau lagi lampu mati, misalnya. Jadi seperti itu boleh. Gombal-gombal dikit, masya Allah kamu cantik sekali, kamu ini, padahal cantik doang, nggak ada sekalinya, cuma ya nggak apa-apa. Ya. Dan wanita suka digombalin ya. Intinya ini boleh karena menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri. Yang ketiga, fil islah, untuk mendamaikan orang yang bersengketa, boleh. Kita datang kepada si A, kita bilang, si B bertengkar lama ini, si B muji-muji kamu. Ah masa sih? Iya benar. Kita datang si B, si A ingin ketemu dengan kamu, ternyata bohong. Akhirnya mereka damai lagi. Maka ini boleh. Yang masuk dalam bab ini, ingin mendamaikan, dia harus pintar-pintar berbohong. Jangan sampai dia salah berbohong. Drama yang dia bikin harus stop supaya tidak ketahuan. Kalau ketahuan tambah rame, tambah rame ya. Hati-hati. Tapi intinya, saking indahnya persatuan sampai bohong pun diperbolehkan untuk mendamaikan. Taib, dalam Al-Quran tadi Allah katakan, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan hal-hal yang dilarang, yang semuanya menyebabkan pertikaian. Pertama Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kata para ulama, benar, yang mengejek biasanya lebih buruk daripada yang diejek. Kenapa lebih buruk? Tidaklah dia mengejek kecuali dia sombong, sehingga otomatis dia lebih jelek daripada yang diejek. Benar, yang diejek mungkin punya kekurangan, tetapi kesombongan yang di dadamu itu membuat kau jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Kau jadi hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam dadanya ada kesombongan meskipun seringan zarrah. Zarrah itu apa? Kalau kita buka jendela ada partikel kecil, itu zarrah, kita ambil satu. Ringan sekali. Kalau ditaruh di timbangan tidak terlihat berapa beratnya. Itu kalau ada noda sombong dalam dada, membuat kita menjelekan orang, menghina orang. Orang yang dijelekan itu lebih baik daripada kita, karena sejelek-jeleknya dia lebih jelek kesombongan. Kata Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, al-azamatu ridai wal kibriya'u izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Keagungan adalah selendangku, kesombongan adalah sarungku. Siapa yang mencoba-coba mengusikku dalam dua hal ini, ikut-ikutan sombong, ikut-ikutan merasa agung, aku lempar dia dalam neraka jahanam. Makanya ketika ada seorang merendahkan orang lain karena sombong, kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa di sini, takwa di sini. Cukup seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan apa? Saudaranya. Sebab dia merendahkan saudaranya karena ini masalahnya. Makanya kata para ulama, Allah mengatakan janganlah sekelompok orang mengejek yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Itu benar. Kenapa? Karena kesombongan.
Kemudian Allah khususkan para wanita. Wala nisa'u min nisa'in. Jangan sekelompok wanita merendahkan kelompok wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna, karena sekelompok wanita yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa Allah mengkhususkan wanita padahal wanita termasuk dalam ranah atau dalam lingkup orang-orang yang beriman? Bukankah di awal ayat Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman? Laki-laki dan perempuan masuk dalam perkataan tersebut. Kemudian Allah khususkan wanita. Sebenarnya Allah mengatakan karena ejek-ejekan banyak di kalangan wanita. Wanita yang ngejek temannya gara-gara dompetnya lebih jelek. Wanita mengejek temannya gara-gara jamnya lebih murah. Wanita mengejek teman-temannya karena suaminya lebih jelek. Sebab ngejek-ejekan di kalangan wanita itu banyak. Wah, itu aja semua gitu saja. Ini akhirnya merendahkan. Ini gara-gara perkara dunia itu banyak di kalangan apa? Wanita. Maka perlu dikhususkan, wahai jangan sebagian wanita mengejek wanita yang lain. Jadi ibu-ibu yang kebetulan punya tas mahal, jangan ngejek yang bawa kantong plastik. Bisa jadi yang pegang kantong plastik hatinya lebih bersih daripada ibu yang pegang tas branded. Jangan. Kalau ibu dikasih kemuliaan oleh Allah, bukan untuk mengejek yang lain, untuk bersyukur tahu tas mahal ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Syukurnya mana? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah selanjutnya yang gerang, wala talmizu anfusakum, jangan kalian lams itu mengejek, mengedipkan mata, tidak boleh. Ini menunjukkan permusuhan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling menjelek-jelekan dengan gelar-gelar. Oh, dasar ini enggak boleh. Subhanallah, perhatikan. Dalam satu safar, bersafarlah kaum muhajirin dan kaum ansar. Maka ada seorang muhajirin, yang kasih gelar mereka muhajirin ansar Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhijrah, sahabat berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Allah namakan dengan apa? Muhajirin. Itu gelar syar'i. Dan orang-orang Madinah, suku Aus, suku Khazraj yang menolong kaum muhajirin disebut dengan kaum ansar. Siapa yang kasih gelar? Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah yang namakan. Orang pertama kali masuk Islam muhajirin dan ansar. Tetapi ketika gelar yang syar'i tadi, laqab yang syar'i tadi digunakan untuk bertikai, maka Rasulullah marah. Tersebutlah ketika mereka sedang safar, ada seorang muhajiri, dia iseng canda, dia pegang pantatnya ansar. Dan orang Arab pegang pantat tuh aib bener. Indonesia kan biasa ya, maju-maju. Kalau di sini kalau orang Arab, kalau pantat, waduh ini mereka aib. Ini dia pegang pantat, maka ansar marah. Dia merasa tersinggung, maka dia berkata, ya lal ansar, wahai kaum ansar, ini orang ganggu saya. Kemudian yang muhajir juga, ya lal muhajirin, tolong saya. Intinya Rasulullah marah. Ada'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum, apakah ada seruan jahiliyah? Padahal seruan itu seruan syar'i, tetapi gelar-gelar syar'i tersebut digunakan untuk saling bermusuhan. Rasulullah melarang. Da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan itu semua karena itu adalah bangkai berbau busuk. Kenapa? Ternyata disebutkan muhajirin ansar dalam rangka untuk bertikai, padahal itu gelar syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau dibuatlah nama gelar-gelar yang menimbulkan pertikaian, maka tidak boleh. Kita tahu dalam Islam organisasi silakan, tapi organisasi tersebut adalah sarana untuk menjalankan Islam, bukan untuk memusuhi organisasi yang lain. Tidak boleh. Maka segala penamaan yang menimbulkan pertikaian, maka ini tidak disyariatkan. Bahkan yang disyariatkan tadi muhajirin ansar bisa menimbulkan pertikaian dilarang oleh Nabi SAW. Kata Allah, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian menggelar-gelari buruk di antara kalian. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kemudian kata Allah Subhanahu setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Ini larangan untuk suudzon. Kita enggak boleh suudzon. Hukum asalnya seorang muslim husnudzon kepada yang lain. Ada cross check, ada tabayun. Tanya, jangan segera suudzon. Suudzon enggak boleh. Kata para ulama, suudzon tidak boleh. Benar pun dosa, apalagi salah. Karena hukum asal seorang muslim kita husnudzon, kecuali orang ini memang terkenal jahat, terkenal nakal, ya kita bahkan wajib bersuudzon. Tapi kalau itu orang baik, hukum asal kita husnudzon, tanya. Tidak boleh.
Wala yaktab ba'dukum ba'dhan, enggak boleh lagi ghibah, menceritakan keburukan lain di belakang, ini enggak boleh. Ini semua dilarang oleh syariat karena bisa merusak apa? Persatuan. Kalau azan kasih tahu ya. Udah azan belum? Sekarang? Oke. Sudah, ya sudah azan dulu. Baik, habis azan kita lanjutkan sebentar, baru tanya jawab. Kalau ada, kalau enggak ada alhamdulillah ya. Baru tadi Bapak bilang tanya jawab tidak boleh yang provokatif. Kalau yang poligami apa? Mungkin beliau mungkin tadi dengar agak, maksud saya jangan juga, kecuali yang berani maksudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jika kita dalam persatuan ya, baik lingkungan keluarga, tetangga atau bermasyarakat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang luar biasa. Makanya Allah menyebutkan nikmat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa allafa baina qulubihim
"Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang telah menggabungkan hati-hati mereka. Seandainya engkau Muhammad, itu menggabungkan hati kaum Ansar dan Muhajirin. Seandainya engkau Muhammad menginfakkan, memberi harta sepenuh bumi ini, kau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah, tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Karena Allah Aziz, Dia Maha Perkasa, Dia yang bisa menyatukan hati-hati. Maka ada sebagian salaf ketemu dengan sebagian yang lain, kemudian mereka saling berjabat tangan. Dia mengatakan, jangan kau remehkan hal ini. Kita bisa berjabat tangan, ini karunia dari siapa? Allah. Kalau enggak kita akan saling suudzon, saling merendahkan, saling menjauhkan. Kita bisa jabat tangan dengan kawan, kita jaga. Oleh karenanya kalau kawan punya salah, ya biasalah manusia, dia punya salah sedikit kita maafkan, jangan tepat tersinggung, jangan baper ya. Punya salah ya kita maafkan, kita ya sudahlah, tidak ada yang sempurna, kita pun tidak sempurna. Maka jaga kebersamaan, jaga persatuan. Terutama dalam lingkungan keluarga, suami istri. Kalau dia bertengkar enggak enak, enggak nyaman ya. Orang yang paling utama kita maafkan adalah pasangan hidup kita. Maafkan istri, salah berulang-ulang, ini demikian namanya perempuan. Suami juga salah, maafkan. Dan itu dituntut dalam apa? Syariat. Makanya Allah menyebutkan nikmat tersebut dalam ayat yang lain, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafari hufratin minan nari fa anqadhakum minha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Sekarang kalian bersatu, wahai Muhajirin, wahai Ansar. Kalian sekarang bersatu, wahai Ansar. Dulu kaum Ansar perang saudara 120 tahun. Mereka disebut Banu Qailah, itu kembali kepada nenek moyang yang sama. Mereka sama-sama berhijrah dari Yaman, tinggal di Madinah. Kemudian jadi dua suku besar, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Kemudian mereka berperang 120 tahun, perang berulang-ulang sampai puncak peperangan mereka pada Yaum Bu'ats, 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. 120 tahun berperang. Setelah Nabi datang mereka bersatu. Maka Allah bilang, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat persatuan yang Allah berikan kalian. Ingat bagaimana idz kuntum a'daan, kalian dulu saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Tapi Allah menyatukan kalian ya. Makanya kita bersyukur alhamdulillah bisa bersatu. Ingat kalau kita ribut, enggak enak, namanya ribut tidak enak ya. Saling menyatukan, mencari-cari kesalahan dan yang lainnya, tidak enak. Dan Allah sebutkan dampak keburukan dampak dari perpecahan dalam dua ayat. Allah menyebutkan misalnya dalam ketika jihad ya, wa atiullaha wa atiur rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha yuhibbus sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u, jangan kalian saling bertikai ketika berjihad ya. Fatafshalu, maka kalian akan menjadi gentar, menjadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan hilanglah kekuatan kalian. Kalau bertikai lagi perang berbahaya. Demikian juga dalam perang Uhud menimbulkan kekalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idz tahussunahum bi'idznih. Sungguh Allah telah mengabulkan janjinya ketika kalian mengalahkan kaum Quraisy dengan izin Allah. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, sampai ketika kalian lemah dan kalian bertengkar dalam urusan. Allah sudah mengatakan jangan turun dari Jabal Rumah, ternyata terjadi pertikaian, sebagian apa? Turun. Ya. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian membangkang perintah Rasulullah setelah Allah perlihatkan apa yang kalian sukai. Kalian sudah menang, ada ghanimah, musuh sudah lari, maka kalian membangkang, kalian turun dari Jabal Rumah ya. Akibat pertikaian tersebut kaum muslimin mengalami kekalahan, banyak meninggal. Demikian juga pertikaian menghilangkan keberkahan. Ketika Nabi SAW di bulan Ramadan ingin mengabarkan kapan Lailatul Qadar, Nabi berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Namun si fulan dan si fulan angkat suara bertengkar. Farufiat, maka diangkatlah dariku. Ini keberkahan bisa hilang gara-gara apa? Pertikaian. Maka seorang menahan diri, telepon mengkritik dengan cara yang baik. Yang dikritik juga siap jangan kemudian emosi, sabar ya. Kita kaum muslimin ya saling bahu-bahu. Kalau salah tidak boleh dibiarkan, dan yang mengkritik yang baik, kalau dikritik menerima kalau itu memang benar ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan. Berikutnya ada pertanyaan.